Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur marilah terus menerus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena hanya dengan bersyukur Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna fi azabi lasajid. Bersyukurlah kamu kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku. Jadi rumusnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus bersyukur. Apapun takdir yang sudah ditetapkan untuk kita, kita harus syukuri. Kalau Allah mau menambahkan nikmatnya buat kita, karena ayatnya seperti itu. Jadi ayatnya kita disuruh bersyukur. Bukan disuruh mengeluhlah kamu kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmat. Enggak. Jadi bersyukurlah kepadaku. Jadi rumusnya itu yang harus digaris bawahi. Jadi apapun takdir yang sudah menjadi ketetapan untuk kita, kita harus syukuri. Hadirin yang dirahmati Allah, takdir itu sebetulnya bisa dirubah. Jadi ada 4 jenis takdir. Yang pertama, takdir azli. Takdir yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Kedua, takdir umri. Takdir yang ditetapkan di saat janin itu berusia 4 bulan. Kemudian takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir yang diperbaharui setiap tahun. Nah, ini yang kita harus jaga, karena takdir sanawi ini takdir yang diperbaharui setiap tahun. Kapan diperbaharuinya? Saat Lailatul Qadar. Ini yang harus kita jaga, ya, agar ya takdir kita diperbaharui menjadi bagus semua setahun ke depan. Kemudian yang keempat ada takdir yaumi, itu takdir harian. Baik hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita hendak melakukan perjalanan, ya, pasti kita akan menyiapkan bekal. Apalagi kalau perjalanannya itu sangat spesial dan istimewa. Pasti bekal yang akan kita siapkan pasti sangat baik dan tidak main-main, dan tidak akan ada yang tertinggal. Padahal itu di dunia, yang kita bisa jadi setahun ke depan kita akan balik lagi ke tempat itu, atau kita mau umroh atau yang berhaji, pasti ada kemungkinan kita balik lagi. Bagaimana halnya kalau kita meninggal dunia dan di akhirat nanti? Kira-kira bekal apa yang akan kita siapkan? Dan tidak mungkin kita akan kembali lagi ke dunia ini untuk menyiapkan bekal yang lebih baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jadi Allah udah kasih bocoran untuk kita. Kalau kita pengen selamat, hidup enak nanti di sana, kita udah punya bekal yang terbaik, yaitu takwa. Puasa itu adalah salah satu aktivitas atau rutinitas kegiatan yang bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi la'allakum di sini menurut para ahli tafsir itu adalah harapan dari Allah untuk kita semua agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini sudah terbukti, ya, dibuktikan oleh orang-orang sebelum kita bahwa puasa ini bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Ada 4 hal tarbiyah, ya, yang Allah berikan kita di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini. Yang pertama, ternyata puasa itu membuat kita menjadi orang yang taat. Di hari biasa kita boleh minum, kita boleh makan, yang sudah suami istri boleh melakukan hubungan suami istri, itu adalah perbuatan yang halal. Tapi selama bulan puasa ini di siang hari, kita tidak boleh melakukan itu. Karena ketaatan kita kepada Allah, bisa tuh kita ikut, ya. Kita nggak minum selama 12 jam, kurang lebih, nggak makan selama 12 jam, ya. Kita bisa. Karena memang puasa ini mentarbiah kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Ya. Harapannya apa? Harapannya selama 30 hari ini kita latihan, kita training, itu cukup waktunya. Itu sudah dibuktikan dengan orang-orang sebelum kita. Ya, 30 hari itu cukup untuk melatih kita. Setelahnya kita menjadi orang yang lebih baik, kita menjadi orang yang lebih taat. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, Allah mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang ihsan. Ihsan adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Puasa ini ibadah rahasia. Jadi nggak ada orang yang tahu sebetulnya kita ini lagi puasa apa enggak. Ya kita bisa pura-pura lemes, mungkin orang mengira kita puasa. Tapi itu kita tidak lakukan, ya. Karena apa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ya kita nggak minum tersembunyi-sembunyi, kita nggak makan tersembunyi-sembunyi. Yang sudah suami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, kita takut melakukan itu. Karena kita yakin Allah sedang mengawasi kita. Gitu. Harapannya setelah 30 hari kita ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi orang ihsan, setelahnya kita juga bisa untuk menjadi orang ihsan seterusnya. Kita soleh tidak hanya di depan orang, kita baik tidak hanya di depan orang banyak. Saat sendiri, saat tidak ada orang, kita pun tetap menjadi orang baik. Nah itu tarbiyah yang kedua. Kemudian tarbiyah yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita tidak makan dan tidak minum setiap harinya di siang hari. Itu ternyata memperlemah peredaran darah kita. Rasulullah pernah mengatakan bahwa setan itu adanya di aliran darah kita semua. Jadi saat kita berpuasa, otomatis peredaran darah melemah. Dan setan pun ya tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa yang kita lakukan. Harusnya di bulan Ramadan ini banyak kegiatan yang baik tentunya yang kita lakukan. Misalnya di Ramadan ini kita jadi sering lebih rajin membaca Al-Quran. Memang harusnya seperti itu. Kalau kita lihat para ulama-ulama mazhab di bulan Ramadan ini, ada yang bisa menghatamkan sebanyak 60 kali hatam. Bahkan ada yang 90 kali hatam. Bisa dibayangkan. Begitupun Nabi Muhammad SAW, ibadahnya makin meningkat, infaknya makin meningkat. Bisa dibayangkan Nabi Muhammad SAW di hari biasa aja, kalau sholat itu
kakinya sampai bengkak-bengkak. Ya, surah yang dibaca lumayan panjang. Jadi kalau kita jangan berharap kakinya bengkak. Masa baca Al-Kafirun aja pengen kakinya bengkak, ya nggak mungkin ya. Jadi Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan ini ibadahnya meningkat signifikan. Begitupun interaksinya dengan Al-Quran. Jadi Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Seharusnya di bulan Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran semakin banyak, bukannya kita malah makin menjauh. Di surat Toha Allah berfirman, wa anrodo an zikri fa inna lahu mahasyitan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kata Allah, barang siapa yang menjauh dari ayat-ayatku, menjauh dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi ini kesempatan di mana aura ketaatan itu meningkat. Harusnya di Ramadan ini ibadah kita meningkat, interaksi kita dengan Al-Quran pun meningkat, sehingga kita tidak digolongkan oleh Allah orang-orang yang kehidupannya sempit. Jadi duit banyak, perasaan kurang aja. Rumah tangga, yang udah berumah tangga, keluarga, ada aja masalahnya. Yaitu tadi, karena menjauh dari ayat-ayat Allah, menjauh dari Al-Quran. Kemudian tarbiyah yang terakhir adalah kita diajarkan berempati dengan orang miskin, fakir dan miskin, ya. Kita selama 12 jam itu disuruh merasakan gimana rasanya lapar dan haus, sebagaimana fakir miskin itu, ya. Itu sudah terbiasa dia. Mungkin hari ini nggak makan, besok belum tentu makan, ya. Rumah pun belum tentu punya. Kita hanya suruh merasakan tidak makan dan minum. Nggak juga kita disuruh tinggal di luar di kolong jembatan, nggak juga. Tarbiyahnya nggak seperti itu. Jadi kita disuruh merasakan bagaimana atau apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Harapannya, ya, setelah selesai Ramadan ini kita menjadi lebih empati kepada fakir miskin, dan kita jadi lebih dermawan, ya, mau berinfak untuk fakir miskin. Hadirin yang dirahmati Allah, itu adalah tarbiyah yang Allah berikan untuk kita di bulan Ramadan ini, dengan harapan yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 183 tadi adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ada parameternya, hadirin sekalian. Apa sih parameter takwa? Jadi ayat ini sering dibacakan oleh Ustadz Darul kalau lagi sholat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Kemudian orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarah, nggak emosional, nggak baperan. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa itu orang yang mudah memaafkan. Mudah-mudahan setelah selesai Ramadan ini paling tidak 3 ciri tadi itu ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.